Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Nafisa Diva dengan NIM 05173487. Saya dari program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka Cabang Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau pentingnya otomasi dalam kearsipan serta macam-macam aplikasi otomasi kearsipan open source. Dengerin penjelasan saya ya. Perkembangan teknologi berdampak pada semua kehidupan manusia, termasuk juga informasi. Di era informasi seperti ini semuanya sudah serba digital, termasuk juga dengan pengelolaan arsip. Maka arsip juga harus beradaptasi dengan media baru, yaitu media digital. Oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan dalam pengelolaan kearsipan, yaitu menggunakan otomasi kearsipan. Yang pertama, manfaat atau pentingnya pengaplikasian otomasi kearsipan adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Otomasi memungkinkan proses penciptaan, penyimpanan, penemuan kembali, dan distribusi arsip dapat dilakukan lebih cepat dan tepat karena semuanya serba digital. Dan yang kedua adalah memperkuat akurasi dan konsistensi data. Sistem otomasi mengurangi risiko adanya human error, duplikasi, dan kesalahan penamaan arsip. Metadata yang digunakan adalah metadata yang konsisten, memastikan arsip lebih mudah ditelusuri dan dikelola. Yang ketiga adalah mendukung keamanan dan kontrol akses arsip. Artinya, mendukung keamanan dan kontrol akses adalah otomasi memungkinkan pengaturan hak akses, audit trail, dan enkripsi sehingga keamanan arsip lebih terjamin dan aktivitas perubahan arsip dapat ditelusuri. Dan yang keempat adalah menghemat ruang dan biaya jangka panjang. Digitalisasi dan penyimpanan elektronik ini bisa mengurangi penyimpanan secara manual dan bisa menghemat ruangan loh, karena dengan adanya digitalisasi dan otomasi kearsipan artinya semuanya serba digital dan artinya semuanya paperless dan mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya otomasi kearsipan, semua proses mulai dari audit trail, catatan perubahan arsip, dan dokumentasi aktivitas sistem organisasi dapat menunjukkan akuntabilitas lebih kuat terutama dalam pemeriksaan atau audit. Dan yang terakhir adalah yang keenam, mendukung preservasi jangka panjang. Otomasi memungkinkan penerapan preservasi digital dan monitoring kondisi arsip elektronik secara berkelanjutan. Nah, maka penting loh untuk melakukan otomasi dalam kearsipan. Karena di dunia saat ini yang serba canggih, semuanya kita dituntut untuk digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam aplikasi open source untuk otomasi kearsipan. Yang pertama ada SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. SIKD ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Andri untuk mengelola arsip dinamis, mulai dari penciptaan, distribusi, klasifikasi, penyimpanan, hingga penyusutan arsip yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Yang kedua ada juga aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kearsipan Statis. Nah, aplikasi ini juga dikembangkan oleh Andri untuk mengelola arsip statis, terutama arsip permanen yang telah diserahkan ke lembaga kearsipan. Fungsinya termasuk ada deskripsi arsip, preservasi digital, dan publikasi arsip statis bagi peneliti atau publik. Dan yang ketiga adalah aplikasi Omeka. Omeka adalah aplikasi software open source untuk pengelolaan koleksi digital dan pembuatan pameran daring. Banyak digunakan oleh perpustakaan, perusahaan, museum, dan arsip untuk publikasi arsip digital serta koleksi sejarah. Yang keempat ada aplikasi e-arsip atau aplikasi kearsipan elektronik. E-arsip adalah aplikasi kearsipan berbasis digital yang digunakan di berbagai instansi pemerintahan atau daerah untuk pengelolaan arsip dinamis, terutama untuk pencatatan surat masuk, surat keluar, dan penyimpanan arsip elektronik. Fitur umumnya mencakup klasifikasi, pencarian cepat, dan pelacakan arsip secara cepat dan mudah. Yang kelima ada aplikasi Srikandi, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Nah, Srikandi ini adalah aplikasi nasional untuk tata kelola naskah dinas dan arsip dinamis secara elektronik. Banyak instansi pemerintahan yang menggunakan aplikasi Srikandi untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam mengelola tata naskah dinas instansi. Nah, Srikandi ini merupakan salah satu layanan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi antar instansi dan diwajibkan bagi pemerintah pusat ataupun daerah yang sudah saya sebutkan tadi banyak digunakan oleh instansi pemerintahan.
Yang keenam ada aplikasi SINDE atau Sistem Naskah Dinas Elektronik. SINDE ini merupakan aplikasi elektronik untuk mengelola naskah dinas, mulai dari penyusunan, persetujuan, penandatanganan elektronik, hingga didistribusi surat. Banyak digunakan sebagai sistem persuratan resmi agar lebih cepat, tersandar, dan terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada aplikasi SIELA, yaitu Sistem Electronic Archive. SIELA adalah aplikasi pengelolaan arsip elektronik yang digunakan di beberapa instansi pemerintahan untuk digitalisasi arsip, pengelolaan dokumen elektronik, dan temu balik arsip lebih cepat. Fungsinya mirip seperti IRMS atau skala instansi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat atau pentingnya otomasi dalam kegiatan kearsipan serta macam-macam aplikasi otomasi kearsipan berbasis open source. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.